Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT-OTT receh dan juga bermain pencitraan lewat media, kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya guys, sukses membuat nyali gembong novel yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi cut nyali, termasuk sepupunya nih. Yang juga ketar-ketir ya, kalau nih akan menyusul jadi tersangka juga. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Telak penangkapan Aziz Syamsuddin oleh Ketua KPK membungkam cocot novel DKK. Artikel oleh Nia Alif. Perseteruan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK semakin memanas guys. Setelah tekanan mereka ke Firly Bahuri mental, kini geng novel CS mengangkat Febri Diansyah sebagai jubir di kantor darurat mereka. Kritikan pedas kepada Jokowi, dampak terdepaknya novel dari BEM SI, kami dan juga PKS bisa jadi senjata terakhir dari mereka. Meski begitu guys, nyali Firly pun tidak surut sedikit pun ya. Ia justru semakin garang mengusut kasus korupsi sepupu novel di ibu kota. Kerennya lagi nih guys, Firly juga tidak segan menyeret politisi yang telah berjasa mengangkatnya dulu sebagai ketua KPK. Penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka ini membuktikan kalau integritas seorang Firly Bahuri memang tidak perlu diragukan lagi. Ocehan geng novel dan juga cecunguknya yang menyebut Firly melakukan kriminalisasi pegawainya telah terbantahkan. Mungkin dia akan dikenang sebagai ketua KPK yang mewarisi keberanian pasca Antasari Azhar. Bedanya Firly Bahuri ini dia hidup di eranya Pak Jokowi ya guys, di mana keberaniannya melibas dedemit negara tanpa ada gangguan kepadanya sedikit pun. Coba, jika dia hidup di era mantan, bisa-bisa kena kriminalisasi juga. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin resmi menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah guys. Elit Partai Golkar tersebut dijemput paksa dari rumahnya pada Jumat 24 September 2021 malam. Aziz langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut Firly guys, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara rasuah Aziz Syamsuddin, kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Ia selanjutnya membeberkan konstruksi kasus rasuah politikus Golkar tersebut. Bermula pada sekitar Agustus tahun 2020 guys, Aziz Syamsuddin menghubungi Stefanus Robin 47 atau SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkannya, juga Aliza Gunado atau AG yang tengah dilakukan penyelidikan oleh KPK. Menurut Firly guys, Maskur Hussein ini kemudian menyampaikan kepada Aziz Syamsuddin dan juga Aliza Gunado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stefanus Robin 47 juga menyampaikan langsung kepada Aziz Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Aziz. Firly mengatakan untuk teknis pemberian uang dari Aziz Syamsuddin ini dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Hussein. Selanjutnya Stefanus Robin 47 juga menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Aziz Syamsuddin. Kemudian guys, ia juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah pandang bulu ya dalam menjerat siapapun yang terlibat rasuah. Dia berharap penangkapan terhadap Aziz Syamsuddin dapat menjadi peringatan kepada semua pihak. Di bulan September ini menjadi momen paling ataupun juga hal-hal yang mengesankan ya antara Firly Bahuri dan juga Aziz Syamsuddin guys. Namun bedanya, Firly ini menyampaikan kabar tidak baik bagi Aziz, sedangkan Wakil Ketua DPR itu mengumumkan kabar gembira untuk Firly. Sebagaimana diketahui nih guys, pada Sabtu 25 September 2021, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan bahwa Aziz Syamsuddin sebagai tersangka kasus suap. Sementara pada Jumat 13 September tahun 2019 lalu, Aziz yang kala itu menjadi Ketua Komisi 3 juga merilis kabar bahwa Firly Bahuri terpilih menjadi KPK periode 2019 sampai 2013. Nah, penetapan tersangka oleh Ketua KPK ini menjadi titik balik kekuatan KPK sesungguhnya ya guys. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT-OTT receh dan juga bermain pencitraan lewat media, kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya guys, sukses membuat nyali gembong novel yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi cut nyali, termasuk sepupunya nih. Yang ada, yang juga ketar-ketir ya, kalau nih akan menyusul jadi tersangka juga.
Kalau orang yang dulu berjasa mengangkatnya saja disikat, kalau korupsi apalagi orang semacam Anies yang tidak berhubungan sama sekali. Justru yang dipuja SJW yang membuat aksi bersih-bersih Ketua KPK terhambat. Gerombolan penyidik semacam novel DKK yang sebenarnya membuat kinerja KPK mandul, berisik soal bansos tapi mingkem soal korupsi lahan di DKI. Akhir masa kejayaan novel DKK sudah sirna guys. Firly yang dulu ditolak ya, kini justru berbalik menolak novel DKK berada di KPK. Firly adalah tipe petarung sejati yang tidak akan mundur digertak walau sejengkal. Jangankan demo para bocil yang kemarin mengultimatum Pak Presiden, wakil rakyat saja ia libas. Harusnya novel sadar kalau perbuatan kotornya di KPK ini menemui titik ujung guys, karena hidup ibarat roda yang berputar. Ada saatnya kebaikan menggantikan semua kejahatan yang telah dilakukan, dan KPK harus berdiri tegak sebagai lembaga anti korupsi sejati. KPK harus berdiri tangguh di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir golongan. Di saat negara ini terus mendapatkan apresiasi luar biasa dari luar negeri ya guys, harusnya tidak menyisakan apresiasi kepada KPK. Tentunya Firly adalah sosok yang bisa mewujudkan itu semua. Pelan-pelan kita tunggu aksinya membenahi marwah KPK setelah sukses menyingkirkan para begundalnya. Kemarin Aziz Syamsuddin ini diberi rompi oranye, besok bisa jadi orang kesayangan novel juga ikut memakainya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta bahwa Ketua Eksekutif juga bertanggung jawab dalam kasus korupsi di ibu kota. Bisa dibayangkan kalau sepupu novel ternyata ikut menikmati hasil korupsi. Tentunya kebuzukan novel DKK ikut terungkap. Bahwa selama ini tidak ada pelemahan KPK, apalagi penyingkiran pegawai jujur. Yang ada adalah KPK bertambah kuat jika dipimpin oleh orang yang tepat, bukan bertambah baik ketika benalu atau pengkhianat di wadah KPK tereliminasi. Nah, netizen juga membandingkan nih kasus novel dan juga anak Jokowi sendiri, yakni Kahiyang. Ketika dirinya tidak lolos tes CPNS, tidak ada aksi tuntutan ke Pak Jokowi tuh, meskipun Kahiyang adalah anak kandungnya. Berbanding terbalik dengan novel yang bukan siapa-siapa tapi manja minta diangkat jadi ASN. Padahal banyak juga loh tenaga honorer yang tidak lulus CPNS atau PPPK yang gagal dan tidak bisa seenaknya protes ke Pak Jokowi. Paling banter ya menyurati Nadiem. Dengan kepongahan ya, novel CS yang merasa memiliki KPK hingga berani menyuruh-nyuruh presiden sebenarnya malah membuat muak rakyat mayoritas. Saat presiden diminta tidak intervensi kasus korupsi, mereka juga tidak boleh meminta intervensi presiden untuk mengangkat pegawai gagal. Dengan pimpinan lembaganya sendiri sudah tidak ada kecocokan visi misi, lantas kenapa sih masih tetap memaksa? Kalau novel mau menarik simpati, harusnya ia gercep menyeret Anies ke KPK. Seperti yang dicontohkan Firly saat menyeret Aziz. Justru hal inilah yang mengangkat namanya sebagai penyidik yang tidak pandang bulu guys. Bukan lepas tangan dan menutupi kebuzukan sepupunya, sementara teriak-teriak minta dijadikan ASN. Begitulah kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di Suara Rana episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.